Pada paruh pertama, abad ke-20, dunia menyaksikan lahirnya salah satu tokoh paling kontroversial, gelap, dan menentukan dalam sejarah manusia, Adolf Hitler. Namanya menjadi simbol kehancuran, ideologi ekstrim, dan tragedi kemanusiaan berskala global. Namun, sebelum ia dikenal sebagai Führer Jerman Nazi, sebelum Eropa terbakar oleh perang, Hitler hanyalah seorang anak laki-laki dari kota kecil di perbatasan Austria-Jerman. Anak dengan mimpi sederhana yang perlahan berubah menjadi obsesi berbahaya. Kisah Adolf Hitler bukan sekadar cerita tentang satu orang jahat, ini adalah kisah tentang kegagalan, luka batin, kekalahan nasional, propaganda, dan bagaimana kondisi sosial politik dapat melahirkan kekuasaan absolut. Untuk memahami bagaimana dunia bisa sampai pada Perang Dunia II dan Holocaust, kita harus menelusuri kisah hidup Hitler sejak awal, tanpa glorifikasi, tanpa pembenaran, hanya berdasarkan fakta sejarah. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota kecil di Kekaisaran Austria-Hongaria, tepat di perbatasan dengan Jerman. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara, hasil pernikahan Alois Hitler dan Clara Pölzl. Namun hanya Adolf dan adik perempuannya, Paula, yang bertahan hidup hingga dewasa. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai negara. Pria keras, disiplin, dan otoriter. Alois menginginkan anaknya mengikuti jejak sebagai pegawai negeri. Sebaliknya, ibunya Clara dikenal lembut, penyayang, dan sangat protektif terhadap Adolf. Hubungan yang kontras ini membentuk dinamika keluarga yang tegang. Sejak kecil, Adolf menunjukkan kecerdasan tertentu, tetapi juga sifat keras kepala dan sulit diatur. Ia sering berselisih dengan ayahnya, terutama mengenai masa depan. Adolf ingin menjadi seniman, pelukis, atau arsitek, sementara ayahnya menganggap seni sebagai jalan hidup yang tidak berguna. Kematian Alois pada tahun 1903 menjadi titik balik awal. Adolf yang berusia 13 tahun merasa terbebas dari tekanan ayahnya. Namun kebebasan itu tidak serta-merta membawa keberhasilan. Setelah kematian ayahnya, prestasi akademik Adolf justru menurun. Ia gagal menyelesaikan pendidikan menengah dengan baik dan akhirnya keluar sekolah tanpa ijazah. Bersama ibunya, ia pindah ke Linz, lalu ke Wina, kota yang ia anggap sebagai pusat seni dan budaya Eropa. Pada tahun 1907, Hitler mencoba masuk Akademi Seni Rupa Wina. Ia percaya bakatnya akan diakui, namun hasilnya menghancurkan. Ia ditolak. Pihak akademi menilai gambar arsitekturnya cukup baik, tetapi lukisan manusianya dianggap lemah. Tahun yang sama, ibunya Clara meninggal dunia akibat kanker payudara. Kematian ini sangat memukul Hitler. Ia kehilangan satu-satunya figur yang benar-benar ia cintai. Hitler kembali mencoba masuk Akademi Seni pada 1908 dan kembali ditolak. Penolakan demi penolakan membawa Hitler ke kehidupan yang keras. Ia hidup dalam kemiskinan di Wina, berpindah-pindah rumah penampungan, menjual lukisan kecil dan kartu pos untuk bertahan hidup. Pada masa inilah pandangan dunianya mulai terbentuk secara ekstrim. Wina saat itu adalah kota multikultural dengan populasi Yahudi yang besar, serta pusat perdebatan politik radikal. Hitler mulai menyerap ide-ide nasionalisme Jerman ekstrem, antisemitisme, dan teori rasial yang kelak menjadi fondasi ideologi Nazi. Pada 1913, Hitler meninggalkan Austria dan pindah ke München, Jerman. Secara resmi, ia ingin menghindari wajib militer Austria, tetapi secara ideologis, ia merasa lebih dekat dengan identitas Jerman. Ketika Perang Dunia Ampom pecah pada Agustus 1914, Hitler menyambutnya dengan antusias. Ia mendaftar sebagai relawan di Angkatan Darat Jerman dan ditempatkan sebagai kurir di front barat. Perang memberi Hitler rasa tujuan hidup yang sebelumnya hilang. Ia menunjukkan disiplin, keberanian, dan loyalitas. Ia terluka 2 kali dan dianugerahi Iron Cross, penghargaan yang jarang diberikan kepada prajurit berpangkat rendah. Namun, kekalahan Jerman pada 1918 menjadi trauma besar bagi Hitler. Ia mempercayai mitos bahwa Jerman tidak kalah di medan perang, melainkan dikhianati dari dalam oleh politisi sipil, kaum sosialis, dan Yahudi. Sebuah narasi palsu yang kemudian dikenal sebagai Dolchstoßlegende, mitos tusukan dari belakang. Pasca perang, Jerman berada dalam kekacauan. Kekaisaran runtuh, Republik Weimar berdiri di atas fondasi rapuh, ekonomi hancur, inflasi meroket, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Hitler tetap berada di München sebagai tentara, ditugaskan memata-matai kelompok politik radikal. Ironisnya, dalam tugas ini, ia justru menemukan panggilan hidupnya sebagai orator. Pada 1919, ia bergabung dengan Partai Buruh Jerman, DAP, yang kemudian berubah menjadi Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional, Nazi. Hitler dengan cepat menonjol lewat pidato-pidato berapi-api yang menyalahkan Yahudi, komunisme, dan perjanjian Versailles atas penderitaan Jerman.
Ia menjadi pemimpin partai pada 1921. Puncak ambisi awal Hitler terjadi pada 1923 melalui Beer-Hall-Putsch, upaya kudeta gagal di München. Kudeta ini berakhir dengan kegagalan, dan Hitler dijatuhi hukuman penjara. Di penjara Landsberg, Hitler menulis Mein Kampf, buku yang merangkum ideologi rasis, antisemit, dan visi ekspansionisnya. Setelah dibebaskan, ia mengubah strategi. Bukan lagi melalui kudeta, tetapi lewat jalur demokrasi. Krisis ekonomi global 1929 menjadi peluang emas. Pengangguran massal dan ketidakstabilan politik membuat pesan Nazi terdengar, meyakinkan bagi banyak orang. Partai Nazi tumbuh pesat melalui propaganda modern, simbolisme, dan kultus individu terhadap Hitler. Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler secara resmi diangkat sebagai kanselir Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg. Banyak politisi konservatif mengira mereka bisa mengendalikan Hitler, menganggapnya hanya sebagai figur populer yang dapat dimanfaatkan untuk menenangkan massa. Mereka keliru. Dalam hitungan minggu, Hitler bergerak cepat. Kebakaran gedung Reichstag pada Februari 1933 menjadi alasan sempurna untuk menekan kebebasan sipil. Dengan dalih melawan komunisme, hak berbicara, pers, dan berkumpul dicabut. Lawan politik ditangkap, diintimidasi, atau dibungkam. Melalui Undang-Undang Pemberian Kuasa, Enabling Act, Hitler memperoleh wewenang legislatif penuh. Demokrasi Jerman runtuh secara legal, tanpa kudeta. Kekuasaan absolut lahir dari prosedur hukum yang dimanipulasi. Pada 1934, setelah kematian Hindenburg, Hitler menggabungkan jabatan kanselir dan presiden. Ia menyebut dirinya Führer, pemimpin tertinggi Jerman. Di bawah rezim Nazi, Jerman berubah menjadi negara totaliter. Semua aspek kehidupan, pendidikan, budaya, media, hingga kehidupan pribadi dikendalikan negara. Joseph Goebbels, menteri propaganda, memainkan peran kunci. Radio murah disebarkan ke rumah-rumah agar pidato Hitler bisa didengar semua orang. Film, poster, dan parade massal menciptakan citra Führer sebagai penyelamat bangsa. Anak-anak dididik dalam organisasi Hitler Youth, diajarkan loyalitas mutlak dan kebencian terhadap musuh rasial. Kritik dianggap pengkhianatan. Ketakutan menjadi bahasa sehari-hari. Inti dari ideologi Nazi adalah keyakinan akan supremasi ras Arya. Orang Yahudi ditempatkan sebagai musuh utama, dipersalahkan atas kekalahan perang, krisis ekonomi, dan dekadensi moral. Hukum Nuremberg tahun 1935 mencabut hak kewarganegaraan Yahudi. Diskriminasi berubah menjadi kekerasan terbuka, berpuncak pada Kristallnacht tahun 1938. Malam ketika sinagoga dibakar dan ribuan Yahudi ditangkap. Selama Perang Dunia II, kebijakan ini berkembang menjadi Holocaust. Pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi, serta jutaan korban lain termasuk Roma, penyandang disabilitas, dan oposisi politik. Kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan seperti Auschwitz menjadi simbol puncak kekejaman industri kematian. Hitler memulai perang dengan menyerbu Polandia pada September 1939. Dunia kembali terbakar. Awalnya, Jerman meraih kemenangan cepat melalui strategi Blitzkrieg. Polandia, Prancis, dan sebagian besar Eropa jatuh. Hitler tampak tak terkalahkan. Namun, invasi ke Uni Soviet pada 1941 menjadi titik balik. Perang berkepanjangan, musim dingin brutal, dan kekuatan sekutu perlahan menghancurkan mesin perang Nazi. Pada 1945, Berlin dikepung. Hitler bersembunyi di bunker bawah tanah, terisolasi dan delusional. Ia menolak kenyataan kekalahan. Pada 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri bersama Eva Braun. Rezim Nazi runtuh tak lama kemudian. Untuk memahami Adolf Hitler sepenuhnya, sejarah tidak cukup hanya mencatat peristiwa. Kita harus menelusuri jiwanya. Ruang gelap tempat kekecewaan pribadi berubah menjadi kebencian kolektif. Hitler adalah pribadi yang penuh kontradiksi, percaya diri di atas panggung, namun rapuh secara emosional, karismatik di hadapan massa, namun paranoid dalam lingkaran sempitnya. Ia tidak pernah menjalin hubungan sosial yang sehat. Dunia baginya terbagi secara hitam putih, pemenang dan pecundang, ras unggul dan ras musuh. Kegagalan masa mudanya, ditolak sebagai seniman, hidup miskin, merasa diremehkan, meninggalkan luka mendalam. Namun, alih-alih refleksi diri, Hitler memilih kambing hitam. Ia membangun narasi bahwa dunia berutang padanya dan bahwa kehancuran adalah bentuk keadilan. Dalam pidato-pidatonya, Hitler jarang berbicara tentang dirinya sendiri secara langsung. Ia menyatu dengan bangsa. Kritik terhadap dirinya dianggap serangan terhadap Jerman. Disinilah bahaya terbesar muncul, ketika satu manusia disamakan dengan takdir sebuah negara. Di sekitar Hitler, berdiri orang-orang yang memungkinkan kekejaman terjadi.
Heinrich Himmler membangun SS menjadi mesin teror. Hermann Göring mengendalikan angkatan udara dan ekonomi rampasan perang. Joseph Goebbels menguasai pikiran publik. Mereka bukan sekadar bawahan. Mereka adalah cermin dari sistem yang memberi ganjaran pada kesetiaan tanpa moral. Namun Hitler tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun. Ia sering mengadu domba bawahannya, menciptakan kompetisi internal. Kekacauan ini justru memperkuat kekuasaannya karena tidak ada satu figur pun yang cukup kuat untuk menantangnya. Kesetiaan dalam rezim Nazi bukanlah hasil cinta, melainkan ketakutan dan ambisi. Kejahatan Nazi tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia internasional pada awalnya gagal bertindak. Kebijakan appeasement Inggris dan Prancis yang berharap Hitler akan puas setelah mendapatkan wilayah tertentu justru memperkuat keyakinannya bahwa dunia lemah. Aneksasi Austria, Anschluss, dan pendudukan Sudetenland terjadi tanpa perlawanan berarti. Banyak laporan tentang kekerasan terhadap Yahudi diabaikan atau diremehkan. Hingga akhirnya, ketika perang meletus dan kamp kematian terungkap, semuanya sudah terlambat. Menjelang akhir perang, Hitler hidup dalam realitas alternatif. Ia memindahkan markas ke bunker bawah tanah di Berlin, ruang sempit yang menjadi simbol kejatuhan kekuasaannya. Di sana, ia terus memerintahkan pasukan yang sudah tidak ada. Ia memecat jenderal, menuduh pengkhianatan, dan tetap percaya pada kemenangan imajiner. Pada 29 April 1945, Hitler menikahi Eva Braun. Sehari kemudian, mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Mayat mereka dibakar sesuai perintah Hitler agar tidak menjadi tontonan musuh. Reich ketiga yang ia janjikan akan bertahan 1000 tahun runtuh dalam 12 tahun. Setelah perang, dunia menemukan kebenaran yang mengerikan. Kamp konsentrasi dibuka. Foto-foto mayat kurus, krematorium, dan ruang gas mengejutkan nurani manusia. Pengadilan Nuremberg mengadili para pemimpin Nazi yang tersisa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan secara hukum internasional. Namun, bagi jutaan korban, keadilan tidak pernah benar-benar cukup. Pada awal Perang Dunia II, Hitler tampak seperti jenius militer. Strategi Blitzkrieg, serangan cepat dengan koordinasi tank, infanteri, dan udara, menghancurkan Polandia hanya dalam hitungan minggu. Dunia terkejut. Pada 1940, Denmark dan Norwegia jatuh. Belanda dan Belgia menyusul. Prancis, kekuatan besar Eropa, runtuh hanya dalam 6 minggu. Paris diduduki tanpa perlawanan berarti. Pada puncak ini, Hitler berada di puncak popularitasnya. Ia dipuja sebagai pemimpin tak terkalahkan, namun keberhasilan itu menanam benih kehancuran. Hitler mulai mengabaikan para jenderalnya. Ia percaya insting pribadinya lebih unggul daripada perhitungan militer profesional. Pada 22 Juni 1941, Hitler melancarkan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah manusia terhadap Uni Soviet. Tujuannya bukan sekadar militer, tetapi ideologis, menghancurkan komunisme dan menguasai Lebensraum, ruang hidup di timur. Awalnya, pasukan Jerman melaju cepat. Jutaan tentara Soviet tewas atau ditawan. Namun jarak yang luas, logistik buruk, dan musim dingin Rusia mengubah segalanya. Hitler melarang mundur. Ribuan pasukan Jerman mati kedinginan. Pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 menjadi simbol kehancuran ambisi Hitler. Untuk pertama kalinya, satu pasukan besar Jerman menyerah total. Sejak saat itu, perang berubah arah. Holocaust bukanlah ledakan kekerasan spontan. Ia adalah proyek negara yang terorganisir. Konferensi Wannsee tahun 1942 merumuskan Final Solution, solusi akhir bagi masalah Yahudi menurut Nazi. Deportasi massal dilakukan dari seluruh Eropa menuju kamp pemusnahan. Kereta penuh manusia berjalan menuju Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Banyak yang sudah mati sebelum tiba. Yang selamat hanya diberi 2 pilihan, kerja paksa atau kematian. Industri pembunuhan ini berjalan dengan efisiensi mengerikan. Dokter, insinyur, dan birokrat terlibat. Holocaust menunjukkan bahwa kejahatan terbesar bisa dilakukan secara administratif. Pada 20 Juli 1944, sekelompok perwira Jerman mencoba membunuh Hitler melalui bom di markas Wolfslayer. Hitler selamat hanya dengan luka ringan. Pembalasan berlangsung brutal. Ribuan orang dieksekusi. Sejak itu, Hitler semakin paranoid. Ia mempercayai ramalan, simbol, dan kehendak takdir. Kepemimpinannya berubah menjadi destruktif, lebih memilih kehancuran total daripada kekalahan. Tahun 1945, kota-kota Jerman hancur oleh pemboman sekutu, rakyat kelaparan. Tentara anak-anak dikirim ke medan perang. Namun Hitler menolak menyerah. Dalam pikirannya, jika Jerman kalah, maka bangsa itu tidak layak hidup. Ia memilih kehancuran menyeluruh. Di balik parade dan propaganda, jutaan warga Jerman hidup dalam ketakutan dan kekurangan.
Pada awal kekuasaan Nazi, sebagian rakyat merasakan stabilitas ekonomi semu. Pekerjaan diciptakan lewat proyek infrastruktur dan industri persenjataan. Namun harga yang dibayar adalah kebebasan. Surat-surat disensor. Tetangga bisa menjadi informan. Kritik kecil dapat berujung penangkapan oleh Gestapo. Banyak orang memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena takut. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk melaporkan orang tua mereka sendiri jika dianggap tidak loyal. Ketika perang berlarut-larut, kehidupan sehari-hari berubah menjadi antrean panjang, kupon makanan, dan sirene serangan udara. Kota-kota seperti Hamburg, Dresden, dan Berlin hancur. Di ruang bawah tanah, keluarga berpelukan menunggu bom jatuh, tak tahu apakah esok masih ada. Di medan perang, tentara Jerman, termasuk remaja, dipaksa mempertahankan garis yang sudah runtuh. Banyak yang direkrut dari Hitler Youth, dikirim dengan pelatihan minim menghadapi pasukan sekutu yang jauh lebih kuat. Surat-surat terakhir para prajurit menceritakan kerinduan rumah, kebingungan, dan rasa ditipu. Propaganda menjanjikan kejayaan, kenyataan menghadirkan lumpur, darah, dan dingin yang membunuh. Perang yang awalnya digambarkan sebagai takdir bangsa berubah menjadi penggiling manusia. Selain 6 juta orang Yahudi, jutaan korban lain turut terseret. Roma dan Sinti, penyandang disabilitas dalam program eutanasia, tawanan perang Soviet, kaum homoseksual, dan oposisi politik. Di kem-kem, nama diganti nomor, rambut dipotong, identitas dilucuti. Banyak yang bertahan hidup hanya dengan harapan tipis bahwa dunia suatu hari akan tahu. Ketika pasukan sekutu membebaskan Kam-Kam, mereka menemukan kebenaran yang melampaui kata-kata. Beberapa tentara menangis, beberapa pingsan. Sejarah membuka luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Setelah 1945, Eropa porak-poranda. Kota-kota dibangun kembali, tetapi trauma tinggal lama. Jerman dibagi. Dunia memasuki Perang Dingin. Pendidikan tentang Holocaust menjadi kewajiban moral. Museum, monumen, dan arsip dibangun agar generasi berikutnya tidak lupa. Namun ingatan kolektif selalu rapuh. Ia perlu dirawat. Seiring waktu, muncul upaya penyangkalan dan distorsi. Disinilah sejarah harus berdiri tegas. Fakta tidak bisa ditawar. Kisah Adolf Hitler mengajarkan bahwa kejahatan besar jarang datang sebagai monster yang jelas. Ia sering datang sebagai janji sederhana, stabilitas, kebanggaan, identitas. Ketika krisis bertemu propaganda dan ketakutan mengalahkan empati, masyarakat bisa tergelincir perlahan hingga terlambat untuk kembali. Demokrasi membutuhkan keberanian warga, kemanusiaan membutuhkan ingatan. Adolf Hitler meninggalkan jejak paling berdarah dalam sejarah modern. Lebih dari 60 juta nyawa melayang dalam Perang Dunia II. Holocaust menjadi luka abadi umat manusia. Sejarah ini tidak ditulis untuk memuja, melainkan untuk memperingatkan bahwa kebencian yang dibiarkan, kebohongan yang diulang, dan kekuasaan tanpa batas dapat menelan peradaban. Selama kisah ini terus diceritakan dengan jujur, ada harapan bahwa dunia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Karena mengingat adalah bentuk perlawanan terakhir terhadap kegelapan.